Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang peran Roh Kudus di dalam keselamatan hidup kita. Saudara, yang lebih tepatnya adalah peran dari Allah Tritunggal terhadap keselamatan bagi orang-orang percaya. Tetapi secara spesifik saya ingin membagikan bagaimana Roh Kudus memiliki peranan yang luar biasa di dalam keselamatan kehidupan orang-orang percaya. Eh, Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk lebih proaktif untuk membaca beberapa referensi yang nanti saya akan bagikan supaya kita memiliki kerangka berpikir yang jelas, yang komprehensif terhadap bagaimana peranan Allah Tritunggal, secara spesifik peranan Roh Kudus di dalam keselamatan hidup kita, keselamatan orang-orang percaya. Nah, sebagaimana yang kita tahu, saudara-saudara, bahwa keselamatan kita hanya kita peroleh melalui karya salib Yesus Kristus, yang rela mati di atas kayu salib. Tetapi saudara-saudara, sebetulnya peran Allah Tritunggal itu begitu menonjol, begitu kuat dalam bagaimana keselamatan itu boleh dinyatakan bagi setiap orang-orang percaya. Memang yang menjadi pelaksana atas keselamatan itu melalui salib adalah Allah Anak di dalam pribadi Yesus. Tapi sekali lagi, peran Allah Tritunggal, khususnya peran Roh Kudus, juga tidak kalah pentingnya terhadap keselamatan orang-orang yang percaya. Nah, mari kita akan lihat satu persatu, ayat demi ayat, supaya kita boleh memahami betapa luar biasa peran dari Allah Tritunggal ini, khususnya peran Roh Kudus. Mari kita lihat yang pertama di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Nah, garis bawahi kata roh anaknya. Lalu berikutnya, Filipi pasal 1 ayat 19 dikatakan begini. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Perhatikan garis bawahi kata Roh Yesus Kristus. Oke. Lalu kita akan lanjutkan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Perhatikan kata Roh Kristus. Nah, kita lihat berikutnya Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, roh Allah, roh Kristus, perhatikan ya, ia bukan milik Kristus. Di sini ada kata roh Allah, roh Kristus. Nah, itu perlu digarisbawahi. Lalu Matius 10 ayat yang ke-20. Begini. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Perhatikan ya, roh Bapamu. Nanti saya akan jelaskan ya. Lalu kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-16 ya. Baik. Kita akan lebih banyak baca Alkitab, baca ayat supaya kita boleh mengerti apa hubungannya ayat-ayat kita baca ini dengan peranannya Allah Tritunggal di dalam keselamatan kita, khususnya peran Roh Kudus bagi keselamatan orang percaya. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus. Saudara-saudara, kalau disebutkan roh anaknya, berarti roh anaknya. Roh itu Roh Kudus, anak itu Allah anak, nya itu adalah Bapa.
Jadi jelas ya, Galatia pasal 4. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam prinsip pengutusan, maka itu sangat berhubungan. Misalnya adalah Roh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mengutus Roh Kudus. Nah, itu ya, dalam Filipi itu ya. Lalu kalau disebutkan Roh Kristus, Kristus yang mengutus Roh Kudus di dalam Roma. Lalu juga disebut Roh Bapamu, Bapa juga yang mengutus Roh Kudus. Matius pasal 10 ayat 20. Lalu juga Roh Yesus, Yesus yang mengutus Roh Kudus. Jadi kalau kita belajar doktrin Roh Kudus, sebetulnya ini sangat terkait dengan prinsip pengutusan. Oke, sekarang kita masuk di dalam bagaimana peranan ya Roh Kudus bagi keselamatan hidup orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, ada peran Allah Tritunggal di dalam keselamatan kita. Allah Anak yang mati di salib, tetapi Bapa yang mengutus Allah Anak untuk mati di atas kayu salib. Perhatikan ya. Jadi Allah Bapa yang mengutus Anak untuk harus mati di atas kayu salib. Dan yang menggenapkan rencana Bapa itu adalah Allah Anak. Ya, dan Roh Kudus, peran Roh Kudus adalah yang akan menginsafkan orang-orang akan dosa mereka dan membawa mereka ya kepada satu pengertian, kepada satu pola pikir, kepada satu pemahaman bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati ya dan yang bangkit dari kematian itu mereka akan diselamatkan. Nanti peran Roh Kudus adalah untuk memberitahu orang-orang berdosa bahwa mereka akan diselamatkan jika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Luar biasa, ini peran Roh Kudus yang penting sekali bagi hidup kita. Jadi kalau kita bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan Yesus yang bangkit, itu peran Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Saudara-saudara, jadi kalau ditanya apakah ada peran Allah Tritunggal atau Allah Roh Kudus di dalam keselamatan kita, sangat jelas dan ada. Kenapa? Allah Bapa yang memerintahkan Allah Anak untuk mati, Allah Anak yang melaksanakan ya salib itu, Allah Roh Kudus yang meneguhkan, sehingga orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit itu merekalah yang diselamatkan. Ada dua orang ya yang oleh karena peran Roh Kudus yang sangat luar biasa membuat dua orang itu bertobat dan mereka diselamatkan. Yang satu adalah sebelum Yesus mati dan yang satu adalah sesudah Yesus mati. Sebelum Yesus mati ada penjahat ya, ada penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat. Ya. Dia sebelumnya ya ikut ya menghina dan mengejek. Tetapi kemudian dia berpikir kembali bahwa orang yang di sebelah ini adalah orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Lalu dia berpikir, dibandingkan dengan saya, dibandingkan dia, bahwa dia adalah orang yang sangat berdosa. Maka ketika terjadi perdebatan itu, dialah orang yang membela Yesus. Dan dia berkata kepada penjahat satunya, kita layak untuk menerima ini. Tetapi dia adalah orang yang benar. Lukas pasal 23 ayat 43. Apa yang ia tahu ya tentang Yesus Kristus itu, dia berusaha diingatnya bahwa betul ini orang yang tidak bersalah. Ya, dan kemudian Roh Kuduslah yang memperlengkapi itu di dalam pikirannya sehingga penjahat ini kemudian diteguhkan Roh Kudus dan kemudian dia menjadi percaya. Dan saat ini juga kata Yesus, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam keselamatan bagi penjahat yang di sebelah Yesus. Lalu yang kedua adalah orang yang sesudah Yesus mati. Siapakah orang itu? Itu adalah seorang perwira atau kepala serdadu. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 47 dan Matius pasal 27 ayat 54 ya. Di situ jelas dikatakan seorang perwira ini ketika melihat Yesus mati dan setelah melihat fenomena-fenomena yang terjadi ketika Yesus mati dan dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dari mana dia langsung bisa berkata bahwa dia ini anak Allah? Saya percaya ketika dia melihat fenomena-fenomena itu, lalu kemudian dia mempelajari kembali apa saja yang
terjadi terhadap Yesus selama di persidangan dan selama ketika disalib. Tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan hujat. Yesus ini dia lihat sebagai orang yang tidak bersalah. Dan ketika terjadi fenomena yang besar, dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Saudara, pekerjaan Roh Kudus begitu kuat. Pekerjaan Roh Kudus begitu memiliki peranan yang penting di dalam keselamatan orang-orang percaya. Pernahkah saudara berpikir bagaimana kita menjadi percaya? Kenapa kita menjadi percaya? Apakah karena saudara menetapkan diri saudara sendiri untuk menjadi percaya? Saya katakan tidak sama sekali. Pasti ada peran Roh Kudus yang memberitahu di dalam hatimu ketika kita melihat keberadaan kita, dosa yang ada dalam diri kita. Dan kita hanya bisa diselamatkan melalui karya salib Kristus. Siapa yang meneguhkan itu? Itulah Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya, luar biasanya peran Roh Kudus bagi keselamatan hidup kita. Dan kalau misalnya kita sampai pada hari ini tetap beriman kepada Yesus, sungguh-sungguh karena Roh Kudus itu luar biasa. Diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Yesus Kristus untuk meneguhkan kita. Dia diam selama-lamanya di dalam hati kita. Dia yang terus mengingatkan kita selama-lamanya. Dia menjadi guru besar kita selama-lamanya. Sekarang ternyata Roh Kudus memiliki peran yang penting luar biasa di dalam keselamatan hidup kita sebagai orang percaya. Betapa bersyukurnya kita menjadi milik kepunyaannya. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita tetap pertahankan iman kita syukuri keberadaan kita sebagai orang percaya. Mari kita balas kebaikan Tuhan dengan perilaku kita, kehidupan kita yang belajar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Shalom.